Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Yang kita muliakan, yang kita hormati para habaib, para anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus alhamdulillah hadir bersama kita Al-Habib Alwi As-Segaf atau familiar disebut dengan Habib Alwi Tojong. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan berkah kehadiran beliau Allah senantiasa menurunkan rahmat dan keberkahannya untuk kita dan juga semua habaib dan para syarifah dimanapun berada. Mudah-mudahan mereka selalu berada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga alhamdulillah pada malam hari ini yang kita muliakan para ulama kita, para pewaris ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus alhamdulillah hadir bersama kita guru mulia kita Profesor Dr. Al-Ustadz Kiai Haji Abdus Somad LCMA. Alhamdulillah pada malam hari ini beliau bersama kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur beliau oleh Allah, dan mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah dari orang-orang yang dengki, dari orang-orang yang hasad, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi perjuangan beliau, dan mudah-mudahan beliau pun Allah jadikan salah satu da'i yang insya Allah kelak akan membanggakan baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati seluruh dewan guru, para ulama yang hadir pada malam hari ini, dan wabil khusus alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Haji Andi Harun dan juga saudara kami akhina fillah Haji Fuad Fakhruddin, yang mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan hajat beliau sekeluarga dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ulun malam ini tidak berpanjang lebar, karena jujur saja selama ini kita sering melihat guru kita ini melalui media sosial. Tapi alhamdulillah malam ini kita bisa bertatap muka langsung dengan beliau. Mudah-mudahan beliau insya Allah semakin sering datang ke kota Samarinda. Nah, kalau perlu supaya sidin tambah rancak, karena kita minta Haji Fuad mengawinakan sidin di Sungai Dama. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Jadi perlu ulun sampaikan pertama malam ini, ulun tidak berpanjang lebar karena bahkan ulun pribadi pun hadir ke sini untuk mengambil keberkahan dan mendengarkan nasihat-nasihat dari beliau. Karena pada malam Kamis ini perlu kami sampaikan seperti yang kawan-kawan ketahui, bahwa malam ini memang kita adalah majelis rutin di Majelis Darul Fata. Jadi sedikit Ustadz kami ceritakan, majelis ini awal yang mendirikan adalah orang tua dari beliau, yaitu almarhum Kiai Haji Husni Tamrin. Almarhum Kiai Haji Husni Tamrin ini dulu sekitar tahun 72-73 sampai tahun 80 itu beliau menuntut ilmu di kota Martapura. Sekitar 7-8 tahun beliau menuntut ilmu di Martapura, lalu kemudian selama puluhan tahun lagi beliau menuntut ilmu di kota Madinah. Jadi ketika beliau kembali ke kota Samarinda, maka beliau mendirikan majelis ini, dan dulu di antara yang pernah mengisi dan mengajar di majelis ini adalah almarhum guru kita Kiai Haji Tajuddin Nur atau dikenal dengan Guru Bandang. Setelah mereka berdua kembali ke hadapan Allah, berpulang ke rahmat Allah, maka saat ini Al-Fakir diberikan amanah untuk duduk bersama-sama dengan kawan-kawan semua untuk membaca beberapa hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah majelis ini sudah berjalan beberapa tahun setiap malam Kamis. Dan alhamdulillah saat ini Ustadz kami sudah masuk ke dalam pembahasan kitab Arba'in daripada Imam Nawawi. Jadi sebenarnya apabila ada yang bertanya apakah acara ini memang sengaja diadakan, kita katakan ini acara rutin. Kita setiap malam Kamis. Cuma kebetulan ketika beliau bersilaturahim datang ke Samarinda, maka beliau memiliki waktu kosong di malam ini, maka alhamdulillah beliau berkenan untuk mengunjungi sesama saudaranya kaum muslimin.
Jadi acara ini berjalan seperti biasa dan kebetulan beliau hadir dan alhamdulillah beliau adalah tamu kita. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Kemudian Nabi katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ujar Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan malam ini beliau adalah tamu kita. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan dan kita dengarkan malam ini akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Jadi agar tidak ada prasangka macam-macam, malam ini seperti biasa karena memang majelis kita rutin setiap malam Kamis, maka malam ini ulun akan membacakan beberapa hadis yang mudah-mudahan jika nanti berkenan, maka guru kita lah yang insya Allah akan menjabarkan dan memberikan nasihat kepada kita tentang makna-makna yang terkandung di dalam hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ruwiya an sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimir Rasul sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman kalian. Sekali lagi kami ulang. Nabi katakan tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Maka kecintaan kita kepada saudara kita itu dijadikan tolak ukur yang menunjukkan bagaimana keimanan kita. Bahkan di dalam riwayat Nabi pernah katakan, wa kana 'alat tariq ghusnu syajarah. Dulu di pinggir jalan pernah ada satu ranting yang kita katakan tidak menyakiti tapi mungkin mengganggu orang yang lewat. Dulu di pinggir jalan ada satu ranting pohon. Kalau ujar bahasa Banjar itu bipai tak ulur. Tahu tak ulur Ustaz Somad? Ini beliau ini dari Riau Ustaz lah. Riau. Dan jujur ulun nih alhamdulillah gembira malam ini karena salah satu guru kita di Martapura itu sangat mencintai beliau, yaitu Kiai Haji Mu'adz Hamid. Beliau ini luar biasa, banyak sekali bertemu dengan para aulia dan orang-orang yang saleh. Maka mudah-mudahan dengan mata kita memandang beliau, dengan kita duduk semajelis dengan beliau, insya Allah mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh. Tadi dikatakan almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi dulu ada satu ranting pohon yang kalau bahasa Banjar itu katanya terulur, terjuntai. Nah, terjuntai itu terulur, lalu ranting pohon itu rupanya mengganggu orang yang lewat. Lalu ada seorang fa'amatahur rajul, lalu ada seorang lelaki yang menyingkirkan ranting tadi supaya jangan sampai orang terganggu dengan adanya ranting itu. Dia singkirkan, lalu apa ujar Nabi? Fa'udkhilal jannah, lalu Allah masukkan dia ke dalam surga karena perbuatannya itu. Ini menunjukkan kepada kita terkadang ada mungkin perkara kecil yang kita anggap remeh tetapi memiliki kaitan dengan kemaslahatan umat Nabi Muhammad, itu jangan pernah pian remehkan. Di dalam sebuah hadis Nabi katakan khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka mudah-mudahan dengan satu hadis yang kita baca pada malam hari ini, kita bisa mencintai saudara kita, memaafkan kesalahan saudara kita, dan tentunya mengingatkan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini mereka tidak berjalan di jalannya Nabi Muhammad, kita wajib untuk mengingatkan mereka. Karena ulama kita katakan bahkan, kalau kita diganggu, dimusuhi orang, disakiti orang, kita memaafkan, maka memang seharusnya seperti itu. Tapi manakala kita melihat saudara kita salah di dalam menentukan langkah mereka dan mereka mulai berjalan bukan di jalan Nabi Muhammad, maka wajib kita untuk mengingatkan mereka karena cinta kita kepada mereka. Karena kita tahu ketika seseorang salah di dalam melangkah, lalu kemudian kelak dia bertanggung jawab di hadapan Allah, lalu kemudian terjadi sesuatu pada umat Nabi itu, maka jika terjadi sesuatu pada mereka, kita harus tahu tidak ada orang yang lebih sedih dibanding Sayyidina Muhammad.
Maka apa yang kita lakukan terhadap mereka, apakah itu memperingatkan mereka, menasihati mereka, merangkul mereka, maka itu semua kita lakukan karena kasih sayang kita kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib kita memiliki akhlak yang baik kepada mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manzilan yaumal qiyamah." Ujar Nabi, apakah kalian mau aku tunjukkan kepada kalian siapa orang yang paling aku cintai dan siapa orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku di hari kiamat? Ini Nabi tanyakan kepada sahabat. Lalu sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Itu ditanya 2 sampai 3 kali. Lalu kemudian sahabat katakan, "Ya Rasulullah, kami mau. Siapa orang yang paling sampean cintai? Siapa orang yang dekat dengan sampean di hari kiamat?" Maka Nabi katakan, orang yang aku cintai, orang yang dekat dengan aku di hari kiamat, ahsanukum khuluqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Maka mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah satukan hati kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kaum muslimin. Dan satu hal lagi, ini pesan secara umum, cintailah saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Sekali lagi, ini pesan umum. Cintai saudara kita seperti kita mencintai saudara kita, mencintai diri kita sendiri. Pesan khususnya kepada jamaah majelis taklim Darul Fata. Karena kita setiap malam Kamis berkumpul di majelis ini, maka kami sampaikan pesan secara khusus, jika kita diperintahkan untuk mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri, maka dengan ini kami tegaskan, kami katakan, cintailah keluarga Nabi lebih dari kalian mencintai diri kalian sendiri. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahkan beliau bawa hadis ini di dalam muqaddimahnya. Beliau meriwayatkan hadis suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendekap Sayyidina Hasan. Ketika Nabi mendekap Sayyidina Hasan, maka di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni uhibbuh wa ahibbah wa ahibba man yuhibbu." Ujar Nabi, ya Allah, aku mencintai cucuku Hasan, maka cintailah dia dan cintailah siapapun yang mencintai dia. Ini Sayyidina Hasan. Di dalam kesempatan yang lain dalam hadis yang juga sahih, suatu hari Nabi pernah memeluk dan mencium Sayyidina Husain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, "Husain minni wa ana min Husain." Ujar Nabi, Husain adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari Husain. Dan Nabi katakan, "Allahumma ahibbah wa ahibba man yuhibbu Husaina." Ujar Nabi, ya Allah, cintailah Husain dan cintailah siapapun yang mencintai dia. Maka malam ini kita bersama-sama hadir. Alhamdulillah hadir bersama kita salah satu cucu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulun tanya pian cintakah dengan keturunan Nabi? Cintakah dengan keturunan Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk mengatakan, "Kul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Maka kita bersama-sama malam ini mendengar jawaban bahwa kita semua mencintai keluarga Nabi, maka kita minta persaksikan di hadapan Allah. Kita saksikan di hadapan seluruh malaikat bahwa malam ini kita adalah orang-orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan dengan kecintaan ini Allah mengumpulkan kelak di hari kiamat kita bersama Sayyidina Muhammad. Dikatakan, "Man tamassaka bil far'i faqad tamassaka bil asli." Barang siapa yang memegang cabangnya, rantingnya, maka hakikatnya orang itu akan berpegang kepada pokok pohonnya. Maka mudah-mudahan dengan kehadiran anak cucu Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahannya kepada kita semua. Jadi ulun rasa cukup malam ini pesan yang umum adalah cintai semua orang Islam. Cintai saudara-saudara kita, cintai orang-orang yang beriman. Bahkan kita disuruh untuk menghormati sesama manusia. Tetapi pesan yang khusus adalah cintailah keluarga Nabi Muhammad, sayangilah mereka karena kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini ulun tidak berpanjang lebar. Sekali lagi kami katakan bahwa majelis ini adalah majelis rutin. Memang kita lakukan setiap malam Kamis dan akan terus kita lakukan dengan izin Allah. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena kesian pada akhirnya adanya majelis seperti ini, alhamdulillah protokol kesehatan sudah dilakukan, kawan-kawan memakai masker dan segala macam. Jadi perlu kami ingatkan, memakai masker itu penting, menjaga jarak itu penting, memakai hand sanitizer itu penting. Bahkan ada nang kada cukup Bip pakai masker, pakai apa namanya tuh? Yang plastik tuh Bip. Pasel yang karena takut covid kadanya pakai pesel lagi. Kalau perlu kemana-mana pakai helm dan. Tapi itu semua pada akhirnya penting menjaga jarak, penting memakai masker, tetapi hakikat yang paling penting adalah mintalah pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah. Man dalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'a. Siapa yang bisa melindungi kalian jika Allah ingin menimpakan sesuatu kepada kalian? Maka tidak ada yang bisa melindungi kita terkecuali Allah, tetapi kita tetap berjalan di dalam hukum sebab akibat, kita menjaga jarak kita mengikuti protokol yang ditetapkan, mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah. Nah, untuk itu maka malam ini kita bersama-sama dengarkan nasihat dari guru kita Profesor Dr. K. Haji Abdus Somad LCMA, yang mana beliau ini Masya Allah luar biasa menuntut ilmu, tidak hanya di negeri Indonesia ini tetapi sampai ke Mesir, sampai ke Maroko, negerinya para keluarga habaib dari bangsa Al-Hasani, kemudian menuntut ilmu lagi sampai di Sudan, dan alhamdulillah beliau hari ini berdakwah bersama kita. Dan satu hal yang perlu ingin sampaikan, ulun sering melihat nasihat yang beliau sampaikan di YouTube, dan ulun dengar ketika beliau bertemu dengan Habib Novel Al-Aidrus di Solo, maka beliau katakan bahwa ujar beliau yang aku rasakan hari ini, manfaat yang aku rasakan hari ini, ujar beliau, adalah berkah daripada doa ibu beliau, doa dari guru-guru beliau. Sama seperti Nabi Muhammad ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah yang membuat sampean mendapatkan derajat yang mulia ini? Maka Nabi mengatakan bid'awati Abi Ibrahim, dengan sebab doa datukku Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau hari ini kita lihat seorang anak yang sangat berbakti kepada ibu beliau, kepada ayah beliau. Maka kita lihat hasil yang seperti ini. Maka mudah-mudahan beliau menjadi tabungan yang berharga bagi ibu beliau, dan mudah-mudahan Allah berikan rahmat yang luas kepada orang tua beliau. Mudah-mudahan orang tua beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang indah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memohon kepada Allah, siapapun orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan mereka mendapatkan rahmat yang luas di sisi Allah, dan mudah-mudahan yang masih hidup diberikan umur yang panjang oleh Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk dicatat sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Ini yang sekali lagi ulun bisa sampaikan. Selanjutnya waktu dan tempat ulun serahkan kepada beliau. Ini kembali kepada keinginan beliau. Sampai subuh pun insya Allah kita siapkah? Sampai subuh siap? Baik. Sampai zuhur siap? Jadi kita serahkan. Ulun jujur aja agak nervous nih, Bib. Agak gugup juga nih bicara di hadapan lautan ilmu nih, Masya Allah. Yang mata beliau melihat banyak sekali para aulia dan para ulama. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan keberkahan beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alaihi falyatafaddal mashkura. Faddalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al habaib al afadil al ulama al ajla, nafa'ana Allahu bi ghaziri ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Matta'anallahu bituli umurihim. Mudah-mudahan para habaib, para ulama, para tuan-tuan guru diberikan kesehatan, panjang umur, dan barokah ilmu mereka mengalir sampai ke kita, sampai ke anak cucu kita, sampai hari kiamat insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di kota Samarinda ada satu majelis namanya Majelis Darul Fatah. Kajiannya membaca kitab setiap hari Rabu malam Kamis dengan tertibnya tertib thalabul ilmi, majelis ilmu, dan sudah menghatamkan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, lalu kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab hadis,
Dan kebetulan Ustadz Abdul Somad datang di Samarinda, maka ingin ikut ke dalam majlis. Karena dalam hadis dikatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, maka ikutlah kamu makan minum. Kata sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada majlis taman surga di dunia itu? Kata Nabi, ada. Apa dia? Halaquz zikir, majlis zikir, majalisuz zikir. Dan di antara majlis zikir adalah majlis ilmu. Jadi ceritanya Abdul Somad datang ikut ke majlis ilmu Darul Fata yang dibimbing oleh Tuan Guru Zaini. Gimana? Jelas ceritanya kan? Jelas, ini penting. Kalau tidak nanti bisa jadi fitnah. Jangan ada fitnah di antara kita. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Kalau ada jamaah yang ditanya, atau bapak-bapak dari polisi, dari tentara, dari keamanan, alhamdulillah malam ini aman, tentram, damai karena semua ikut mengawal. Saya lihat tadi yang mengawal depan, ikuti satria katanya, pakai baju hitam, satria baju hitam. Hadir. Mudah-mudahan semua yang mengawal dapat pahala jihad fisabilillah. Lalu kemudian poin yang kedua, bahwa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang diriwayatkan disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah yang dikenal dengan Imam Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah, dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang dikenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Menyambung silaturahim dengan zuriat kerabat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ulun cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabat ulun sendiri. Jadi malam ini Abdul Somad datang menyambung silaturahim dengan Habib Alwi As-Saqaf. As-Saqaf. Orang Indonesia susah nyebutnya As-Segaf. Salahkah Abdul Somad menyambung silaturahim dengan Ahlul Bait? Tidak. Jadi nanti kalau ada yang ditanya, kenapa tadi malam ada majlis, kan tidak boleh ada keramaian. Majlis ini memang tetap ada. Bahkan COVID pun ikut majlis. Majlis ini tetap ada. Sampai hari kiamat majlis tetap ada insyaAllah. Lalu kemudian datanglah Abdul Somad bersilaturahim dengan para habaib. Mudah-mudahan dengan bersilaturahim sesuai dengan janji Nabi SAW. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang rajin menyambung silaturahim, panjang umur, murah rezeki. Yang mestinya udah mau mati, enggak jadi mati. Yang rezekinya sempit, dilapangkan Allah Ta'ala rezekinya. Nah ini penting. Lalu kemudian poin yang kedua, bahwa saya pernah melihat video seorang ulama menjelaskan tentang Nur Muhammad SAW. Mirip dengan Tuan Guru Zaini. Cuma di video itu kelihatannya lebih tua. Rupanya beliau Tuan Guru Zaini. Jadi kalau selama ini kita melihat orang di videonya, begitu kita ketemu, jadi saya malam ini ketemu orang yang saya rindukan selama ini. Ketemu fans saya. Mudah-mudahan kerinduan saya ini membuat kami masuk surga. Jamaah ikut juga. Bukan kami berdua aja. Sab'atun yudhilluhumullah. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Tidak ada tenda pada hari itu. Yang tukang tenda pun mati enggak bawa tenda. Tapi mohon maaf tukang tenda jangan tuh. Tapi ada yang dapat naungan di antara yang 7 itu adalah
rajulani, dua orang, tahabba fillah, menjalin kasih sayang karena Allah, ijtama alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Malam ini kami bertemu karena Allah di majelisnya hadis Rasulullah, di majelisnya majelis ahli bait Rasulullah, dan andai pun berpisah kami juga berpisah karena Allah insyaallah. Mudah-mudahan kami idza qasadal ulama'u bil ilmi al mala wal jaha tahasadu. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Idza qasadal ulama'u bil ilmi, kalau orang berilmu itu dengan ilmunya ingin mencari al-mala, cari duit, wal jaha, cari popularitas, tahasadu, mereka pasti akan hasad, akan dengki, akan dendam, akan busuk hati. Andailah tuan-tuan guru hasad, mereka akan mengatakan, ngapai Abdul Somad datang kemari? Tapi mereka adalah orang-orang yang bersih hatinya. Mudah-mudahan kebersihan, ketulusan hati mereka menular sampai ke kita semuanya. Itulah yang ingin Abdul Somad datang malam ini. Datang ke majelis ilmu, bisa bersilaturahim dengan Tuan Guru. Tuan Guru Zaini belajar di Yaman. Yaman disebutkan dalam hadis Nabi, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, berikan berkah pada negeri Syam, berikan berkah pada negeri Yaman. Doa Nabi SAW dikabulkan Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan beliau mendapatkan kehormatan itu. Apa bukti kebenaran Nabi SAW bahwa Yaman itu mendapatkan keberkahan? Sekian ratus tahun setelah Nabi SAW meninggal, barulah orang berkata, oh, ini bukti kebenaran ucapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Sayyidina Ali. Supaya tidak sama antara Ali cucu dengan Ali kakek, maka digelar dia dengan Zainal Abidin. Karena sujudnya sampai 1 hari semalam 1000 kali sujud, bergelar dengan As-Sajjad, orang yang banyak sujud. Karena zikir, tasbih, tahmid, takbirnya banyak, maka dia dikenal dengan perhiasan orang-orang ahli ibadah. Ali Zainal Abidin. Dia punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak lagi laki-laki namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak lagi laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidhi. Sayyidina Ali Al-Uraidhi punya anak lagi laki-laki namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak lagi laki-laki namanya Sayyidina Ahmad. Sayyidina Ahmad punya anak lagi Sayyidina Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Disebut dia Al-Muhajir karena dia pindah dari Baghdad, Irak menuju Tarim, Hadramaut, Yaman. Lalu kemudian dari Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir inilah lahir pada ulama-ulama besar yang ilmunya sampai ke atap. Atap itu bahasa Arabnya saqaf. Orang yang ilmunya sampai ke atap, maka disebut dia dengan as-saqaf. Orang Indonesia susah menyebut as-saqaf. Siapa dia? As-Segaf. Dan cucu dari as-saqaf itu ada pada malam hari ini, Sayyidi Al-Habib Alawi as-Saqaf, as-Segaf, yang ada di sebelah Tuan Guru Zaini. Lalu kemudian Al-Idrus, lalu kemudian Al-Haddad, lalu kemudian Al-Jifri, lalu kemudian bin Yahya, lalu kemudian salah satunya adalah bin Syihab. Salah satu kecurutan bin Syihab itu, itulah dia Al-Habib Rizik Syihab. Dan kita semua adalah pencinta para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuan Guru Zaini, sanad keilmuan beliau bersambung dengan para habaib itu. Karena para habaib itu berkumpul, maka ada orang yang memanggil ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha. Karena penghuni Tarim itu adalah terdiri dari para ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi ini mesti saya jelaskan nih semua. Jangan nanti ditanya kenapa Abdul Somad datang, enggak tahu. Jelas Abdul Somad dijelaskannya satu-satu kenapa dia datang ke majelis Tuan Guru Zaini tadi malam.
Berapa poin yang dia jelaskan? Hampir 10. Saking banyaknya saya nggak ingat. Yang nggak ingat nggak apa-apa, tinggal ditonton aja di channel-channel kita, channel kajian-kajian kita, di antaranya channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Mohon maaf Tuan Guru. Saya tak ingin merubah majelis Tuan Guru, majelis ilmu, menjadi majelis fukahah. Tapi saya kadang keceplosan. Poin yang keempat, saya bisa ketemu dengan Habib, saya ketemu dengan Tuan Guru, tapi ini ada orang-orang yang memfasilitasi. Bil khusus almarhum Tuan Guru Kiai Haji Husni Tamrin, untuk beliau dan keluarga Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keluarga anak cucu beliau insyaallah dijadikan saleh dan salihah min huffazil Quran wal hafizat. Tuan Guru Kiai Haji Husni Tamrin sedang mengajarkan pada kita lewat majelis malam ini bahwa kalau mau umur panjang tidak meninggal sampai hari kiamat adalah tinggalkanlah tanah wakaf dan majelis ilmu. Bahwa kita akan meninggal dunia, tetap akan ada penggantinya. Meninggal Kiai Haji Husni Tamrin, datang penggantinya. Meninggal penggantinya, datang Tuan Guru Zaini. Insya Allah sampai hari kiamat majelis ini tetap hidup insya Allah. Ini pelajaran bagi kita semua. Ada ceramah, ada khutbah, ada tablik akbar yang masuk ke dalam telinga kita, masuk ke akal kita, masuk ke hati kita. Tapi ada yang nasihat diam. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada ucapan. Mana dia? Ini yang dilakukan oleh Kiai Haji Husni Tamrin. Beliau membuat majelis sampai hari ini. Politik boleh berganti, kekuasaan boleh berubah, rezim boleh bertukar, tapi majelis ilmu tetap hidup sampai akhir zaman insya Allah. Lihatlah majelis ilmu para habaib. Yaman pernah dikuasai oleh komunis. Yaman Utara, Yaman Selatan. Bahkan ayah daripada Al-Habib Umar bin Hafiz termasuk menjadi korban keganasan komunis. Sehingga beliau menjadi seorang yatim. Lalu kemudian ulama-ulama dibantai. Tapi majelis ilmu tetap hidup. Kekuasaan berubah. Dari kerajaan menjadi presiden. Berganti, silih berganti. Tapi majelis ilmu tetap hidup. Apa yang terjadi? Orang berdatangan ke Tarim, ke Hadramaut. Rubat Tarim, Darul Mustafa, ke Ahqaf University. Ilmu. Kalau ilmu yang kita perjuangkan, maka janji Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang kelima, saya sebetulnya malu dengan Tuan Guru karena saya di mana-mana tablik akbar, pengajian, enggak baca kitab. Sedangkan majelis Tuan Guru baca kitab. Khatam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, baca Arba'in Imam An-Nawawi. Khatam Arba'in, baca lagi kitab selanjutnya. Selalu saya mengatakan, saya ini ring 3. Jadi ring 1 itu memang orangnya memang udah mau ngaji. Ring 1. Ini yang bersama Tuan Guru, bersama para habaib, datang bawa kitab. Saya menghadapi jamaah yang jangankan mau ngaji, dekat masjid takut. Makanya saya selalu buat tablik akbar di stadion, di tanah lapang. Memang sengaja saya minta, jangan buat di masjid. Karena jamaah saya ini orang yang takut ke masjid. Dia beberapa kali ke masjid, kawan dia 2 kali ke masjid, meninggal. Nah jadi dia trauma. Nah, makanya dibuatlah di stadion, supaya mereka mau datang. Jadi jamaahnya memang ring 3. Makanya kadang ngomongnya pun nggak beraturan, kadang penuh dengan tanda gurau, tidak baca kitab. Tapi Tuan Guru Zaini membaca kitab, menghatamkan kitab. Majelis-majelis inilah majelis ilmu. Inilah majelis ilmu bersanad dari Tuan Guru Zaini kepada guru beliau, kepada guru-guru beliau, sampai kepada Imam Abu Isa Ibni Saurah At-Tirmidzi. Dari Imam Abu Isa Ibni Saurah At-Tirmidzi kepada guru beliau Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dari Imam Al-Bukhari kepada guru beliau Abdullah bin Maslamah. Dari Imam Abdullah bin Maslamah kepada guru beliau Imam Malik bin Anas.
dari Malik bin Anas kepada guru beliau Imam Abu Zinad, dari Abu Zinad kepada Al-A'raj, dari Al-A'raj kepada Abu Hurairah, dari Abu Hurairah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-isnad minad din. Sanad, silsilah keilmuan ini dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena sanad, orang akan ngomong seenaknya saja. Jadi kalau kita dengar ada orang ngomong semaunya saja, itu tidak bersanad. Dan zaman sekarang memang orang tak bersanad. Kalau tuan guru mengajar, ada sanadnya. Haddatsana syekh, haddatsana fulan, haddatsana habib, haddatsana akhbarana amba'ana, haddatsana akhbarana amba'ana. Orang sekarang enggak, haddatsana Google wa akhbarana YouTube. Taba yatubu YouTube. Alhamdulillah, majelis-majelis seperti ini mesti dihidupkan terus. Mudah-mudahan akan lahir majelis-majelis baca kitab. Baca kitab ini. Karena kalau kita tidak kembali kepada kitab yang ditulis ulama, maka akan hanyutlah kita. Nah, ini semua amat sangat penting. Yang poin yang kelima, bahwa tadi kata Tuan Guru Ustaz Abdul Somad mudah-mudahan bisa menjelaskan hadis ini. Jadi saya pun tidak mau keluar dari bingkai ini. Saya jelaskan kronologis dari awal, hikmah-hikmah. Hadis yang dibacakan tadi diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Ketika Nabi SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Ada orang yang memberikan onta kepada Nabi, ada yang memberikan kuda kepada Nabi, ada yang memberikan tanah kepada Nabi. Lalu datanglah Ummu Sulaim, aku tidak kaya seperti mereka ya Rasulullah, tapi aku berikan anakku, umurnya waktu itu 10 tahun. Lalu Nabi mendoakan anak kecil itu. Kata Nabi, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya. Anak yang didoakan Nabi itu namanya Anas bin Malik. Dan doa Nabi dikabulkan Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allahumma aktsir amwalahu wa auladahu, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Ketika orang lain berkebun, kebunnya setahun panennya cuma sekali, kebun Anas bin Malik setahun panen 2 kali. Dan ketika dihitung anak cucu keturunan Anas bin Malik sebelum dia meninggal, anak-anaknya, cucu-cucunya hampir 100 orang. Begitulah barokah dari doa Nabi SAW. Makanya saya setiap ketemu jamaah, dia bawa anaknya, Ustaz doakan anak saya. Doa itu yang saya bacakan. Allahumma aktsir amwalahu wa waladahu. Dengan doa Nabi untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Saya campur dengan doa untuk Anas bin Malik, Allahumma aktsir amwalahu wa waladahu. Terus anak-anak itu banyak kebunnya Pak Ustaz. Saya enggak nanya. Tapi saya berharap mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi ketika mau masuk ke hotel datang bawa anak kecil. Doakan Pak Ustaz. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Allahumma aktsir amwalahu waladahu. Cuman di zaman dulu Sumayyah Ummu Sulaim cuman minta itu aja. Ibu-ibu sekarang enggak. Setelah itu bisa foto Pak Ustaz. Namanya at-tabarruk bitaswir. Lalu kemudian Anas bin Malik tadi pun membawakan sendal Nabi, menyiapkan air wudhu Nabi. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Khadimtun nabiyya 10 sinin. Aku menjadi pelayan Nabi, berkhidmat kepada Nabi 10 tahun. Maqala li uffin qattu. Nabi tak pernah mengatakan uff kepada aku. Begitulah lembutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau ada orang lembut kepada anak muda, biasa. Ustaz Somad itu lembut sekali kepada anak muda yang umur 25 tahun. Dia bukan lembut, takut. Gagah perkasa. Tapi anak umur 10 tahun. Kalau Ustaz Somad baik kepada anak umur 5 tahun. Iya, karena sedang lucu-lucunya. Tapi anak umur 10 tahun enggak lucu lagi. Tapi Nabi SAW bisa lembut kepada Sayyidina Anas bin Malik. Lalu apa kata Sayyidina Anas? Aku cium telapak tangan Nabi, atyabu mirrihil miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Itulah dalil mencium telapak tangan guru.
Sekarang banyak orang nanya, kenapa mencium tapak tangan guru Zaini? Mengapa cium tapak tangan Habib? Mana dalilnya? Kira-kira bisa tidak Sayyidina Anas berkata, aku mencium telapak tangan Nabi lebih harum daripada semerbak kasturi. Kira-kira semerbak kasturi itu datang sendiri atau dicium? Kan dicium. Cium tapak tangan Nabi. Tapi tapak tangan saya kadang-kadang aja harumnya. Waktu parfumnya masih banyak. Sekarang dilarang cium tapak tangan karena takut COVID. Mudah-mudahan COVID ini segera pergi. Kabarnya COVID-19 mau pergi. COVID-20 ngantri. Na'udzubillah. Allahumma dafa'ana al-ghala' wal waba'. Allahumma dafa'ana al-waba'. Allahumma dafa'ana al-waba'. Allahumma dafa'ana al-waba'. Itu poin kelima tentang Sayyidina Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia di kota Basrah, Irak. Adapun sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia di kota Makkah adalah Abu Tufail. Kata Nabi SAW, la yabaqa ala wajhil ardi ba'da mi'ati sana. 100 tahun setelah aku ini, tidak lagi ada orang di atas muka bumi ini. Meninggal dunia. Masya Allah, tabarakallah, mukjizat Nabi SAW. Sayyidina Anas bin Malik meninggal sebelum tahun 100. Dan Abu Tufail meninggal tahun 100. Itu menunjukkan mukjizat. Dan setelah tahun 100, tidak lagi ada sahabat Nabi itu meninggal dunia. Radhiyallahu anhum ajma'in. Dialah Anas bin Malik, salah satu dari 7 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Karena dia di rumah Nabi, karena dia sholat dengan Nabi, karena dia bersama dengan Nabi. Kita yang tak bisa dengan Nabi, paling tidak bersama dengan pewaris para Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Kita yang tak sama dengan Nabi, paling tidak bisa bersama dengan zuriat Nabi. Kalau bisa, alhamdulillah. Yang tidak bisa, usahakanlah. Yang belum tahu, dikasih tahu. Yang sudah dikasih tahu, enggak juga mau tahu, ini Samarinda di tepi laut. Tepi sungai. Tepi sungai. Sungai Mahakam. Maksud Pak Ustadz, ya paham sendirilah. Lalu kemudian setelah riwayat hadis, poin yang ke-6, la yu'minu ahadukum. La tidak, yu'minu beriman. La yu'minu tidak beriman. Tidak beriman berarti kafir. Enggak, maksudnya la yu'minu di situ kamalul iman. Bukan maksudnya tidak beriman kafir. Enggak, la yu'minu lam yakun imanan kamilan. Imannya tidak sempurna kalau dia tidak melakukan ini. Anda dia tidak melakukan ini, ada imannya, cuman nggak sempurna. Sedangkan kita mau segalanya itu sempurna. Kadang inilah manusia ini, mobil mau sempurna, rumah mau sempurna, keluarga mau sempurna, pas iman, ya cukup-cukup aja lah Pak Ustadz. Ya nggak bisa begitu. Maka poin yang ke-6 adalah la yu'minu, kamu tidak akan beriman, tidak sempurna imanmu sebelum engkau melakukan ini. Apa itu? Hatta yuhibba li akhihi, sampai engkau cinta kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih. Kalau engkau cinta, suka pada tasbih ini, sayang betul engkau pada tasbih ini, cinta betul engkau pada tasbih ini, maka begitu jugalah cintamu ketika dia berada di tangan temanmu. Itu makna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ma tasbih li nafsi, pada dirinya. Sebagaimana dia suka tasbih ini ada pada dirinya, begitu jugalah kalau dia suka tasbih ini berada di tangan saudaranya. Aslinya tadi sebelum majelis ini, tasbih ini di tangan Sayyid Alwi. Tapi kemudian Sayyid Alwi ingin tasbih ini berada di tangan saya. Diberikannya ke saya. Makanya saya pegang. Entah beliau tahu bahwa kajian malam ini tentang itu biar supaya mudah saya menjelaskan. Wallahu alam, tapi dengan adanya tasbih ini mudah saya menjelaskan. Kenapa Ustadz gulung begini? Kalau begini kepanjangan. Maka saya gulung 2. Jangan sampai nanti ada yang, kenapa Ustadz Somad itu gitu? Biar tasbih pahalanya double. Enggak, bukan itu maksudnya. Syukran, jazakumullah. Masya Allah.
Dr. Abdurrahman. Beliau dari Mesir tamat 96. Saya baru ke Mesir 98. Jadi beliau ini kalau menurut strata ilmu kakek saya di atas. Tapi beliau tuangkan saya air minum. Beliau sedang mengamalkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau air minum itu terasa nyaman, enak, mengalir di tenggorokanmu, begitu jugalah dia mengalir di tenggorokan saudaramu. Maka dituangkan beliau. Sedangkan Tuan Guru Zaini tadi, waktu kami makan, dituangkan beliaulah saya sup surbah. Dengan daging apa tadi Tuan? Hah? Kambing. Kasihnya kambing. Sebagaimana kambing. Jangan dibayangkan. Sebagaimana kambing itu enak mengalir di tenggorokanmu, begitu juga di tenggorokan saudaramu. Maka begitu saya duduk, dituangkannya. Diambilkannya piring, dituangkannya nasi. Diletakkan lagi daging. Saya mohon maaf Tuan Guru. Tak bisa saya makan semuanya, karena perut saya kecil. Dulu berat saya kalau saya timbang itu 49 lebih sedikit. Kurang 50. Lalu kemudian sejak Covid mulai Maret saya berhenti keliling. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan tak pergi-pergi. Tadi saya timbang di hotel naik 6 kilo, 56. Berarti sebulan sekilo. Ditambah lagi tadi barokah surbah dari Tuan Guru Zaini. Ini pulang mau saya timbang lagi. La yu'minu ahadukum. Dan Masya Allah tabarakallah, hadisnya baru dijelaskan, tapi saya sudah dapat keutamaannya duluan. Sebagaimana tasbih itu langsung. Sebagaimana air minum itu langsung. Sebagaimana surbah itu langsung. Tadi turun dari hotel, tiba-tiba datanglah. Saya tadi turun dikawal keliling. Banyak betul pengawal saya. Karena sekarang kan banyak orang gila. Walaupun di Samarinda ada. Pas saya turun di lantai bawah, tiba-tiba datang orang rambutnya panjang. Datang rambutnya pengawal nggak ngasih dekat. Nggak boleh. Rupanya dia mau ngasih saya cincin. Nah ini yang sedang saya pakai. Karena mau ngasih cincin langsung saya boleh. Gitu. Saya yakin dia senang sekali dengan cincin ini. Dan dia ingin la yu'minu ahadukum. Kau belum beriman. Hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Sampai sebagaimana senang dia berada di tanganmu, begitu jugalah dia berada di tangan saudaramu. Maka Masya Allah tabarakallah, lama saya termenung. Tapi rasanya tak ada yang kebetulan. Kenapa hadis bercerita tentang itu dan sebelum hadis itu semua saya menerima itu. Jadi kalau memang betul Ustadz mau mengamalkan itu, mestinya Ustadz berikanlah itu kepada orang lain. Ada hadis lain, al-hadiyah la tuhda. Hadiah enggak boleh diberikan pada orang lain. Ada aja alasannya ngeles. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Kira-kira adakah yang terjadi di dunia ini di luar dari kehendak Allah? Tidak. Semua yang terjadi ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah yang saya terima malam ini, orang-orang mulia yang saya temui, termasuklah hadis yang dikaji malam ini. Sehingga nanti ketika saya tua, saya bercerita ke anak cucu saya, waktu aku ke Samarinda, hadir di majelis Tuan Guru Zaini, hadis yang beliau kaji adalah ketika itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsih. Dan Nabi mengajarkan, kalau engkau cinta kepada saudaramu, jangan hanya dalam hatimu, tapi kau katakan. Maka malam ini saya katakan kepada Tuan Guru Zaini, inni uhibbuka fillah. Saya katakan kepada Habib Alwi As-Sagaf, inni uhibbuka fillah. Aku cinta kepada kamu berdua. Ulun cinta kepada pian karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karena cinta itu pula lah kita akan dibangkitkan bersama nanti. Al-mar'u ma'aman ahab. Kalau cinta sama Tuan Guru, ya di padang mahsyar sama Tuan Guru. Kalau cinta sama Habib, dia padang mahsyar sama Habib. Kalau cinta sama
Nggak boleh disebut, sensor. Ya sama itulah nanti di akhirat. Saya segan nyebutnya, ini majelis ilmu. Kalau di stadion saya sebut. Kita akan dibangkitkan bersama. Sebetulnya hiruk pikuk beberapa hari ini hanya cara Allah mau melihatkan pencinta siapa yang sedang tampil di sekarang. Itu aja sebetulnya. Jadi skenario Allah Ta'ala. Allah mau tunjukkan. Ada tentara yang pencinta Habib. Ada yang polisi pencinta Habib. Ada yang satpam pencinta Habib. Dan insya Allah di akhirat nanti akan bersama dengan Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh. Kenapa sampai 7 Pak Ustadz? Tawaf 7 kali, habis itu tahallul. Hari juga cuman sampai 7. Abdul Somad ada aja alasannya. Yang ketujuh bahwa majelis ilmu itu majelis mendatangkan turunnya rahmat dan barokah. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Dan kata syurah, para penjelas hadis, yang dimaksud kitab Allah itu bukan hanya Al-Quran, tapi kitab-kitab yang menjelaskan tentang risalah Allah. Termasuklah kitab hadis, kitab fikih, kitab akhlak, kitab tasawuf, kitab aqidah. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan ke dalam hati. Makanya kalau ada yang di majelis Darul Fatah ini ada yang ketiduran, itu menunjukkan hatinya tenang. Karena kalau orang yang stres nggak bisa tidur. Orang sampai makan obat tidur biar supaya bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Dia begitu ngelihat ustadz langsung tertidur. Itu kan menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, ghasyiyat bihimur rahmah. Mereka diliputi rahmat Allah. Dan kita masuk surga itu karena rahmat. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tidak satu pun di antara kamu masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Dan yang ketiga adalah haffat bihimul malaikah. Bersama kita malam ini hadir para malaikat-malaikat. Yang enggak percaya kepada malaikat, ya enggak apa-apa. Mana malaikat itu? Kalau memang ada malaikat, mana dia? Mana? Tenang aja, nanti datang juga. Malaikat maut pasti datang menjumpai kau. Kau percaya tak percaya malaikat maut pasti datang. Hitler tak percaya malaikat maut, mati. Fir'aun tak percaya malaikat maut, mati. Memangnya kalau percaya mati, kalau nggak percaya nggak mati, nggak mati juga. Malaikat maut itu tetap datang kepada orang yang percaya maupun tak percaya kepada dia. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Kita yang hadir semua malam ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Ya Allah, kata malaikat, mereka berkumpul malam tadi di Samarinda. Apa kerja mereka? Nobar. Nonton bareng Real Madrid Barcelona. Itu tidak dibanggakan Allah. Tapi dibanggakan karena mereka mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan Guru Zaini, Habib, Abdul Somad, Dhaif. Abdul Somad, tamu. Tak layak seorang tamu bersuara lebih daripada sahibul bait. Bayangkan kalau kita bertamu ke rumah orang, tiba-tiba menggelegar. Itu kan namanya tamu kurang ajar. Terus kenapa Ustadz bersuara menggelegar? Ngusir setan. Mohon maaf, saya kurang adab, qalilul adab. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa menolong saya di hadapan Allah SWT. Saya mau ketika saya mati, saya diberikan Allah husnul khotimah berkat doa dari Tuan Guru dan majelis-majelis ilmu. Di setiap majelis-majelis berikutnya, saya mohon tetap doakanlah saya. Walaupun tidak secara khusus, maka insya Allah mengalir kepada kita semua. Terima kasih Tuan Guru Zaini, terima kasih Habaib, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Habibah. Alhamdulillah.
Sama-sama kita sudah dengarkan tausiah dari guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Abdus Somad LCMA, dan ingat apa yang beliau sampaikan di antara pesan yang kita tangkap bahwa doa itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Jadi ulun sekali lagi sampaikan bahwa beliau ini adalah salah satu keberkahan dari doa ibu beliau. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak tidak akan Allah panggil, tidak Allah matikan terkecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ba'da tulil umur fi khair lutuf wa afiyah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih, wa ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarif wa 'azim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin nusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya salam salimna ya salam salimna salimna wal muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ya musawwir sawwirna ila ahsani khalqi wal hal. Ya musawwir sawwirna ila ahsani khalqi wal hal. Allahumma barik lana fi hadzal majlis. Allahumma sallimna fi hadzal majlis. Allahumma ba'idna minan nar. Allahumma ba'idna minal fitan. Ya Allah, selamatkanlah guru-guru kami. Selamatkanlah ya Rabb habaib-habaib kami. Ya salam salimna. Ya Allah, jagalah tuan guru kami. Tuan guru kami ya Rabb, jagalah beliau dan keluarganya, jagalah UAS, jagalah Ustadz Abdul Somad dalam kehidupannya sehari-harinya berdakwah keliling Indonesia. Mudah-mudahan beliau diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah kami ya Rabb, jagalah ulama-ulama kami di Indonesia ini ya Rabb. Jagalah ya Rabb, jauhkanlah dari fitnah, jauhkanlah dari bara ya Rabb. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.